Halo, halo semuanya. By the way, suara gue jelas gak? Suara gue jelas gak? Berkabar dulu ya. Gue nggak bawa mic nih hari ini. Gue lagi di luar kota, lagi jalan-jalan. Suara gue jelas gak? Itu dulu. Jelas, nice. Walaupun nggak sejernih biasanya ya, pasti ya. Soalnya ya gue pakai ini. Kalau nggak jelas gue kesini nih. Sehat semuanya, semuanya sehat, semuanya sehat. Wih, langsung rame. Oke, nice, nice. Seperti biasa, gua nggak ada topik. Ini sebenarnya tumben malam-malam karena gua nggak bisa tidur, ya. Lagi nggak bisa tidur, ya udahlah kita live dulu aja. Ini gue lagi di Bandung, by the way. Gue lagi jalan-jalan sebenarnya sama keluarga gue lagi ke Bandung. Terus yang lain udah pada tidur, anak-anak udah pada tidur. Ya udah, gue masih ada kerjaan sambil live dulu aja, ya. Ah, gila. Oke, kita biasa ya baca pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nanti kita tentukan topik apa yang paling menarik untuk kita bahas hari ini ya. Halo Bang, bahas Ocean, AI ya. AI sih buat gua akan any AI nggak cuman Ocean ya. Itu basically akan tunggu narasi lagi ya. Sekarang kan narasi AI redup apalagi sejak dicanangkannya si Elon Musk dan beberapa orang-orang lainnya tuh kayak sign untuk stop development AI dulu. Mereka udah sign petisi untuk stop development AI karena katanya udah terlalu cepat dan bahaya. Makanya kalau kalian lihat hampir semua crypto AI koreksi cukup kencang gitu. Jadi ya wajar lah, apalagi kan kemarin itu pure drivennya karena narasi ya. Jadi ini buat gue hal yang wajar aja gitu. Apalagi di apa ya di masa-masa akumulasi seperti ini ya buat gue pasti ada narasi tertentu meledak koreksi lagi gitu balik ke titik awal itu ya pasti terjadi sih. DYDX apa kabar bang? Kabar baik, cuman gue tuh lagi insom parah jadi lagi susah tidur. Malam bang, malam semuanya. Pupung, Ahmad Sahal, selamat malam semuanya. DYDX bahas ICP dong bang. Bahas apanya nih? Gue udah sering banget bahas. Gue berasa jadi udah kayak apa ya, ICP Shiller tau gak lo. Tapi gue ya maksudnya terserah kalau kalian mau nanya gue jawab yang gue tahu serisetnya gue. Tapi kalian coba ajuin pertanyaannya, jangan gue yang kayak overshill ngejelasin gitu kayaknya nggak seru gitu. Jadi coba kalau kalian ada pertanyaan monggo ya, tapi ya gitu kalau ada pertanyaan silakan gue akan jawab mengenai ICP yang kalian mau tahu. Oke. Bentar, bentar. Berat bener hembusan nafasnya bro, mantap. Apalagi nih ya, tar. Gua baca dari atas dulu. Nih tadi ke pencet. Hadir bang, apa kabar? Kabar baik, mantap jelas. Halo bro, teman mention-mentionan di Twitter. Yang mana nih? Oh, Matthew Jonathan ya. Baru mulai live, baru banyak suara jangkrik. Yes, gue lagi di Bandung, lagi di villa ini. Dingin banget daerahnya. Malam BTC dump banget bang. Aduh, dump banget dari mana sih? Buat gue biasa aja men. Literally biasa aja. Maksudnya gini loh. Bitcoin itu dari awal tahun harga 15.000 sudah naik 100% ya. Dari 15.000 ke 30.000. Dan sekarang koreksi cuman like 15% ke sekitar 27.000 gitu. Ya biasa aja gitu loh. 10% lah lebih tepatnya gitu. Dari 30.000 ke 27.000. Jadi ya itu biasa aja menurut gue. Kayak kok langsung wah Bitcoin dump gitu. Enggak ya, sama sekali sih menurut gue enggak. Gue nggak ngeliat ini sebagai dump gitu. Dan memang outlook gue pun jelas. Gue udah bilang kalau misalnya di tahun ini outlook gue adalah sideways ya. Gue sangat-sangat tidak consider Bitcoin akan reach all time high. No, no, itu bukan di gue sama sekali nggak berpikir seperti itu. Walaupun kenaikannya sangat agresif di awal tahun ya. Tapi gue sama sekali nggak di posisi Bitcoin akan all time high. Kalau dibilang sudah bottom di 15 November Desember kemarin menurut gue 89% ya 80-90% yes sudah bottom dan kita tidak akan menemukan lower low lagi. Tapi kalau dibilang harganya masih bisa mantul-mantul ya possible aja gitu ya. Jadi nggak bisa gue bilang dump banget, nggak biasa aja. Biasa aja. Tapi memang gini yang kalian harus tahu
kripto itu memang behaviornya seperti itu. Kripto itu pergerakannya sangat liar, sangat agresif dan sangat cepat gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya kalian jantungnya nggak kuat ngelihat koreksi 20-30% atau kenaikan 20-30% sehari, mendingan kalian jaga hati-hati banget dengan portfolio kalian. Jangan sampai kalian stres gitu loh. Ya kira gitu ya. Bang, Phantom bagus gak? Phantom bagus, layer one-nya sangat bagus, transaction speed-nya cepat, terus gas fee-nya juga sangat rendah, ya. Banyak DeFi yang dibangun di Phantom, in my personal opinion, Phantom bagus, ya. Gimana Bang Bitcoin? Apanya nih? Tadi gue udah bilang. Oke, mau dulu nanya nih, outlook ARB, Arbitrum menurut Abang ke depan masih sama kah? Masih berpotensi? Ya masih lah. Itu outlook, nggak bisa kasarnya gini loh. Apa ketika launching naik, terus ditanya, terus gimana nih masih potensial nggak? Coy, ini tuh baru sekitar berapa lama? Sebulanan kali dari launching gitu. Kita apa ya, mesti sabar gitu. Jangan jangan kalian mindsetnya tuh sebulan up only, nggak bisa gitu. Jadi kayak menurut gue tahun ini akan banyak sideways, banyak, bahkan gue cukup apa ya, kalau untuk Bitcoin dan Ethereum in my personal opinion sudah bottom ya. In my personal opinion November Desember kemarin based on chartnya sudah bottom harusnya, dan cycle tentunya ya. Cuman untuk alts ya belum tentu. Kita bisa lihat masih ada beberapa alts yang create lower low lagi. Seperti contohnya Pancake Swap. Kalian bisa lihat beberapa hari terakhir ini token Cake itu dropnya sampai sekarang ya sudah membentuk lower low dibanding low di November Desember gitu. Dan kalau alts masih ada yang create lower low ya buat gue ya fine fine aja. Tapi kalau kita ngomong in general Bitcoin Ethereum sebagai patokannya menurut gue ya sekali lagi tahun ini tahunnya akumulasi, pergerakannya akan sideways, sangat liar, naik turun cepet gitu. Ya gue sih nggak mau terlalu pusing pergerakannya bulan Mei dump atau enggak, bulan Mei naik atau enggak, Juni dump atau naik, enggak lah. Gue akumulasi aja ya, gue nggak pusing ya. Kira-kira gitu. Muammar Hamidi, Bang Bitcoin tahun ini bakal ke 20K gak? Oke, kalau lu tanya gua ya, gua udah pernah katakan ini berkali-kali. Bahkan dari sejak Januari gua udah create videonya. Gua udah buat satu analisa kira-kira pergerakan Bitcoin di tahun ini gimana. And my personal opinion, yes ya. Bitcoin kalaupun misalnya dia naik sampai ke area 38 sampai 45 ya mengikuti fraktal yang di tahun 2019 ya buat gua higher high di market structure masih sangat possible drop even sampai ke 18 sampai 20 ribu untuk membentuk higher low. Oke. Tapi sekali lagi itu higher low ya. Gue nggak sama sekali nggak berpikir Bitcoin akan create lower low lagi di bawah 15.000. Gue bukan di posisi itu. Atau menurut gue kemungkinannya sangat kecil ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau ada kemungkinan di tahun ini ya ada aja gitu. Gue tapi again gue nggak berusaha trade, gue nggak berusaha menebak spesifik bulan per bulan, minggu per minggu bakal kemana, gue nggak terlalu tertarik ya. Gue fokus akumulasi aja sih, gitu ya. Lanjut, Bandung dingin, yoi. Shiba gimana bang? Shiba, aduh, ini meme coin ini narasinya lagi lumayan kalah sama PP sih ya, apalagi koin per dogi-dogian. Tapi ya kita lihat sama-sama lah. Menurut gua, in my personal opinion ya, Doge, Shiba, ya mungkin sekarang lagi nggak ada narasinya, tapi ya tentu akan ada musimnya, akan ada waktunya di mana tiba-tiba mereka bergerak dengan sangat cepat ya. Mungkin bukan tahun ini, mungkin aja tahun 2025, nggak tahu ya. Tapi kalau in my personal opinion, sekali lagi opinion ya, Shiba and Doge masih akan reach all time high-nya di next cycle. Itu personal opinion. Ya, lanjut. Bang, selain kripto, bisnis atau kerja, Bang? Waduh, ya mostly gue kerja sih. Mostly gue kerja. Gue itu cerita sedikit ya. Saat ini gue punya kira-kira 5. Jadi gini, ini satu hal yang gue percaya ya. Sumber penghasilan itu tidak boleh cuma satu. Itu yang gue percaya ya. Gak boleh kamu cuma mengandalkan satu sumber penghasilan. Yaitu buat gue celaka lah, susah lah. Apalagi susah banget untuk kamu benar-benar mengumpulkan kekayaan dan mengembangkan talenta potensi yang ada di diri itu susah kalau sumber penghasilan cuma satu. Susah. Jadi gue emang dari dulu alirannya tuh harus punya sebanyak-banyaknya sumber income
Ya, itu aliran gua. Dan saat ini gue memiliki sekitar 5 sampai 6 sumber penghasilan. Ya, tentunya tidak semuanya memiliki rasio yang tetap, ada yang stabil, ada yang tidak stabil, ada yang fluktuatif, tapi overall gue selalu berusaha untuk memiliki sumber income setidaknya lebih dari 3 ya. Jadi gue punya beberapa kerjaan lain selain bikin konten ya, selain konten ya gue ada kerjaan lain ya. Lanjut. Saya juga di Bandung, Bang. Mantap. Waduh, ketinggalan live upload YouTube. Ini baru kok, baru. Bang, di komen Juni workshop lagi materinya sama nggak nih Bang? Gini, kalau untuk workshop kan kemarin Sabtu gue baru selesai workshop ya. Overall gue bisa katakan ya, majornya, kerangkanya mungkin akan sama, tapi tentu banyak insights yang berbeda ya, karena kan kalau teman-teman, gue nggak tahu ada yang ngikutin 4 sesi workshop gue atau nggak, kayak belum ada deh. Ada yang kayak sudah sampai ikut sampai 3 kali di workshop gue, dia repeat sampai 3 kali, tapi kayak yang 4 kali berturut-turut belum ada. Tapi di setiap workshopnya ada insight yang berbeda terus tentunya, karena market sudah bergerak, ada narasi baru, chart pun berubah, jadi tentu gue pasti masukin semua insight yang baru. Gue bukan yang kayak slide saya tuh gue cuekin gitu aja dan gue repeat, enggak ya, gue update terus ya. Bahkan terakhir workshop yang hari Sabtu kemarin, slides gue sampai 132 slides ya, kalian bayangin gue siapin banyak banget. Cuman berkaca dari workshop per workshop, jujur mungkin next materinya akan gue lebih sederhanakan ya, karena gap, jadi gini, knowledge gapnya ini kan cukup banyak. Gue tuh berusaha untuk bikin materi gue itu sangat 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 dalam gitu. Dan terutama untuk kalian yang udah advance, yang mungkin udah ngulik cukup lama di dunia kripto pun pasti masih bisa dapat sesuatu yang baru gitu. Apalagi pas gue udah bahas DeFi ya, DeFi dan turunannya ya, gitu, tentang crypto lending, borrow, Ethereum 2.0, LSD, itu gue bahas lumayan dalam pakai use case gitu ya. Jadi itu materi-materi tersebut tentu kalau kalian masih beginner, masih di tahap-tahap awal, kalian akan pusing dengernya gitu. Cuman kalau kalian udah di level advance, pasti denger itu tuh happy banget karena itu insight baru gitu. Jadi mungkin gue nextnya workshop gue akan bedain antara super beginner sama yang udah intermediate ke advance. Kira-kira gitu sih. KYC-nya akan gue bedain gitu. Jadi supaya masih gue bisa serve kebutuhannya dengan baik dan ya lebih mendarat aja gitu. Lanjut ya, Bang Tos, sesama pegang ICP, mantap. Yoi, gue ICP banget sih. Bang, bahas sedikit tentang eco bubble Bitcoin dong, maksudnya gimana ya? Oke, teori eco bubble tuh sebenarnya sederhana. Eco bubble definisinya apa dulu nih? Definisinya eco bubble itu kan adalah bubble, maksudnya kenaikan yang seperti echo, jadi mengikuti kenaikan sebelumnya, tapi habis itu followed by another correction, another letdown of correction gitu ya. Kalau lu lihat di Bitcoin, kejadian terakhir itu di 2019. Kamu lihat Bitcoin naiknya kenceng banget dari sekitar harga 3.000, reclaim sampai sekitar berapa belas ribu gitu, gue lupa, sebelum akhirnya koreksi lagi ke sekitar berapa tuh. Ntar ya, gue buka chartnya aja deh, mumpung gue sambil buka laptop nih ya. Kalau gue buka chart jadi agak gelap dikit, bear with me ya. Nih, gue kasih tunjuk. Gue nggak kasih tunjuk, tapi gue lihat sendiri aja. Gue share ke kalian. Nih kalian bisa lihat nih di 2018 nih, Bitcoin dari 3.000 naik sampai sekitar 14-15 ribu, and then koreksi lagi COVID crash ke sekitar 4.000. Ya itu yang gue namakan eco bubble, karena naiknya sangat-sangat cepat. Dia seperti bubble yang kayak habis itu setelah kenaikannya kenceng, meletus lagi gitu loh. Tapi in my personal opinion, eco bubble kali ini pun bakal sama, event pun terjadi ya, bakal sama kayak tahun 2019, di mana habis itu karena kan eco bubble-nya create higher high nih secara market structure ya. Setelah itu yang kita create adalah higher low gitu. Jadi kalau kalian bukan trader yang over leverage, kalian nggak akan terlalu pusing gitu loh. Kalau kalian memang sudah punya strategi perencanaan yang matang untuk long term, kalian nggak akan seketar-ketir itu dengan apapun yang terjadi di market. Itu yang gue selalu suggest. Jadi gini, kalau gue pribadi selalu suggest untuk tahun ini milikilah perencanaan apa ya, lebih ke mindset kalian tuh untuk long term investment gitu. Jangan yang kayak kalian trade futures over leverage ya.
bahaya banget menurut gue. Yang ada kalian bukan stacking kripto, bukan ngumpulin kripto, yang ada kalian akan losing your own capital gitu. Kalian akan kehilangan modal kalian karena kalian over leverage, karena kalian nafsu, karena kalian serakah. Dan kalian akan benar-benar losing the opportunity yang benar-benar ketika Bitcoin halving nanti ya. Makanya menurut gue sangat disayangkan kalau kalian sampai di level itu ya. Tapi kalau memang kalian sehari-hari sudah punya pekerjaan yang baik, kalau kalian memang sudah punya sumber income yang matang, ya, yang stabil gitu ya. Jadi buat gue nggak perlulah kalian over leverage trade futures, apalagi uh, gue nggak bilang nggak boleh trade futures ya, gue pun trading, tapi itu hanya dengan alokasi yang sangat kecil gitu loh. Gue bakal lebih agresif nanti setelah Bitcoin halving, baru gue akan sangat agresif gitu, karena mostly even pun ada one big correction, habis itu up only ya. Jadi buat gue favornya, oddsnya ada di posisi kita ketika pasca Bitcoin halving, kira-kira gitu ya. Lanjut lanjut. ICP next bull run wah, prediksi berapa susah sih. Gini ya, kalau kalau gue pribadi untuk saat ini, kalau untuk seperti Bitcoin, Ethereum, BNB yang sudah melewati 2 sampai 3 cycle, itu menurut gue lebih mudah kita memprediksi next stopnya ada di berapa ya. Itu menurut gue. Tapi kalau misalnya eh, kalau misalnya eh sorry. Nah, kalau misalnya kripto yang baru lahir di bear market seperti Arbitrum atau kayak ICP kemarin yang kayak memang harganya terkena manipulasi terus koreksi dalam banget, buat gue terlalu sulit untuk prediksi berdasarkan harga ya. Makanya pendekatan gue adalah gue lebih prefer untuk memprediksi apa ya, kapan timing exit yang tepat, kapan waktu yang tepat untuk keluar dari market ya. Itu gue punya outlooknya, gue udah punya strateginya untuk hal tersebut. Tapi kalau kira-kira nanti harganya berapa ya, wah, gue nggak punya patokan itu, karena mau ukur berdasarkan apa gitu loh, terlalu sulit. Market cap, token circulation susah gitu loh. Buat gue yang ada semua asumsi kita akan apa ya, akan celah errornya terlalu tinggi gitu. Jadi gue nggak akan prefer untuk memprediksi hal tersebut ya. Tapi mah yang kemarin gue bikin di drive itu mah lucu-lucuan doang guys. Bang, info locker biar gue ada penghasilan buat modal. Gue gue tapi memang lagi mau build tim sih, soon ya. Manik Adi Prakoso, Bang, ICP bisa ATH lagi nggak Bang? Menurut gue cycle berikutnya sih harusnya belum ya. Gue kan kemarin kalau ATH di Binance kan sampai 2000-an. Di coin market cap aja tuh kalau nggak salah sekitar 800-an ya kalau gue nggak salah ya. Nggak lah, terlalu sulit lah kalau sampai ATH ya menurut gue ya gitu ya. Tapi honestly speaking, gue punya outlook long term sih untuk ICP. Jadi gue nggak akan keberatan untuk akumulasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tuh, di coin market cap aja sampai 400-an gitu loh. Gue sih nggak berpikir dari 5 ke 400-an dalam satu cycle depan, kayaknya enggak lah ya gitu. Kayaknya nggak mungkin semua money flows into ICP tuh, gue nggak consider itu. Karena kan masih banyak kompetitor lainnya, Ethereum, belum lagi Bitcoin, Ethereum, belum lagi banyak lah sektor lainnya. Jadi kayak pastikan money flows-nya itu kebagi-bagi ya. Nggak mungkin concentrated into satu kripto atau dua kripto gitu. Jadi kayak gue nggak consider dia akan reach all time high-nya, yang kita ngomong di coin market cap aja dia di 400-an gitu ya. Buat gue terlalu muluk lah gitu. Cuman kalau kalau bisa ke 100 aja, waduh gue udah happy banget, sangat 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 happy. Nah, tapi gini, dagennya apa ya, dagennya itu buat gue bukan di ICP-nya, justru di ekosistem ICP-nya. Makanya gue pantau banget project-project yang dibuild under Internet Computer gitu. Karena menurut gue justru Dagon play-nya itu adalah di ekosistemnya gitu ya. Next, tumben malam banget. Iya nih, gue nggak bisa tidur lagi sambil masih beresin kerjaan. Jadi kayak sambil live lah bentaran gitu ya. Nggak mungkin sampai malam-malam banget sih. Iya, Binance nggak bisa withdraw. Tadi kan sempat ada pengumuman kan. Cuman kan udah bisa lagi toh. Meme season udah kelar bang. Iya, gimana ya? Menurut gua ini apa ya? Gua nggak bilang ini
meme season yang sesungguhnya sih, karena kan yang naik itu cuman concentrated hanya ke paling beberapa aja, nggak semuanya gitu, nggak semuanya kecipratan. Kalau meme season yang sesungguhnya nanti menurut gua hampir semuanya kecipratan gitu. Definitely bukan sekarang. Sekarang ya mungkin mini-mini meme season possible lah gitu. Cuman tapi memang harus gua akui ya, gue miss PP. Gua nggak invest. Gua ketinggalan tuh. Gua kayak biasanya tuh kalau sebenarnya PP tuh udah masuk gue lihat di Twitter gitu loh. Cuman kayak yang namanya meme tuh selalu gue hirauin gitu. Gue nggak pernah ambil perhatian untuk meme gitu. Cuman kayak wah gila, lumayan nyesel sih gue PP sih gila sih kacau sih. Gitu ya. Lanjut, lanjut. Apalagi aduh ke eh, Bang Bitcoin masih koreksi lagi. Ya possible aja. Cuman pada dasarnya gini ya, nggak usah berusaha menebak eh, apa ya koreksi sampai kasarnya gini ya, even koreksi sampai 25.000 gitu ya, please lah, itu secara structure masih bullish man gitu, nggak usah terlalu pusing dan nggak usah terlalu panik gitu loh, ngerti kan maksud gua gitu, kecuali memang kalian full time trader, ngerti kan, kecuali memang kalian full time trader ya mungkin kalian akan lebih concern lebih terhadap hal tersebut gitu, tapi kalau yang gue berkali-kali katakan untuk saat ini adalah long term investment aja, nggak usah terlalu concern untuk kalian menjadi trader, apalagi nih ya, camkan ya, apalagi kalau ini your first year gitu loh, ini musim pertama kalian di kripto. Kalau ini musim pertama kalian, gue sangat-sangat nggak suggest kalian itu icip-icip yang udah kayak futures, NFT, entar dulu gitu. Kalian profitable dari spot position dulu aja gitu loh. Ngerti kan? Dapetin dulu perasaannya, dapetin dulu feelingnya, perasaannya, logiknya, pengalaman profitnya sebagai ya investor kripto gitu loh. Kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Binance masih aman sampai 2026. Aduh, menurut gue kalau Binance collapse sih ya kripto kelar lah ya. Gila men, Binance tuh centralized exchange dengan liquidity tertinggi gitu loh, dengan reserve tertinggi gitu. Kalau dia sampai collapse sih gue no comment ya. Enggak lah, susah lah. Terlalu mau prediksi aman sampai 2026 mau dasar prediksinya apa gitu loh. Sekarang proof of reserve-nya aman. Nanti bulan depan nggak ada yang tahu mau prediksi berdasarkan apa, susah gitu loh. Nah, ini yang lagi hot banget nih jaringan BRC20 ya, kan Lightning Network. Gue jujur masih pelajari, masih ngulik ordinals, gue masih pelajarin semuanya, tapi ya kita lihat sama-sama ya. Tapi buat gue kalau memang Bitcoin nih ya, kalau memang Bitcoin itu jadi benar-benar Lightning Network dan punya chain-nya sendiri, nih ya, gue ngomong pendapat. Ini bukan prediksi, ini pendapat ya. In my personal opinion, jaringan internet komputer akan semakin relevan. Kenapa? Karena dia sudah mengintegrasikan network Bitcoin ke dalam internet komputer, yaitu namanya CKBTC, Chain Key BTC gitu loh. Sehingga kamu bisa bertransaksi di jaringan Bitcoin, di ekosistem Bitcoin dengan menggunakan jaringan internet komputer through Chain Key BTC gitu loh. Jadi kayak buat gue akan semakin relevan dan semakin baik gitu loh. Ngerti kan? Kalian bayangin ya, kalau kalian lihat ya transaction fee di BRC20 itu kan menggunakan Bitcoin ya 0,000 berapa aja tuh udah gede banget. Fee-nya itu lebih gede dari Ethereum gitu loh, dari jaringan ERC gitu. Jadi kayak buat gue ya, even itu bener-bener jalan ya, tapi barrier-nya akan lebih tinggi lagi. Definitely BRC20 bukan sesuatu yang akan bisa dikonsum banyak orang gitu. Jadi kayak adopsinya akan semakin rendah. Maksudnya adopsinya nggak akan setinggi Ethereum bahkan gitu loh. Jadi kayak ya kita lihat aja sama-sama. Gue jujur masih masih pelajari terus lah untuk saat ini BRC20 ya. Oke, lanjut. Aduh, kepencet guys, sorry kepencet. Kepencet. Ntar ya, gue coba cari yang di atas dulu ya. Oke, gue kayaknya nggak kelihatan semua ya. ICP buron 78 apalagi nih. Bang Sui bakal balik kedua lagi nggak? Ya balik lah, cuman nggak tahu kapan. Pastilah. Itu menurut gue ya. Terus sekali lagi gue bilang ya, Ethereum aja ketika launching koreksi 88% terlebih dahulu. Kalian cek Agustus 2014 ketika Ethereum launching ya.
Makanya aku bilang nggak ada jaminan crypto launching tuh up only tuh nggak ada jaminan. Ya koreksi pun masih wajar. Tapi ya itu yang sekali lagi yang gue bilang ya, kalian harus punya outlook long term ya. Itu yang gue berkali-kali pengen ajak kalian untuk berpikir seperti itu gitu ya. Kalian harus punya outlook long term sampai 2025 gitu loh. Kalau misalnya kalian invest kripto mentalnya seperti penjudi, aduh, lu nggak akan kuat deh. Koreksi 5% panik, koreksi 3% bang Bitcoin dump gitu. Kayak dump apanya sih gitu loh. Enggak men gitu loh. Memang kripto tuh liar pergerakannya, memang pergerakannya tuh seperti itu dan kalian harus tahu, sadar dan ya terima gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Kripto pun ketika sebelum Bitcoin halving kalau kalian cek ada masa-masanya kripto tertentu yang kayak pergerakannya akan sangat boring gitu loh. Yang akan sangat membosankan gitu. Low volume, pergerakannya tipis banget. Ya itu memang terjadi gitu loh. Tapi ya makanya seperti yang gue bilang, kalian harus set ekspektasinya bener gitu loh. Kalau misalnya kalian mindsetnya judi, kalian juga pakai uang panas ya pusing lah kalian gitu. Makanya gue bilang pakai uang dingin, apa ya, penghasilan juga dikoreksi yang benar. Kalian tuh harus punya penghasilan yang baik, stabil. Jadi investnya tuh tenang gitu loh. Kalian punya outlook yang apa ya, jelas gitulah ya. Oke, lanjut. Bahas penarikan besar-besaran Bitcoin di Binance. Gue agak no comment sih soal ini. Susah ya, itu buat gue, aduh, gue jujur gue nggak berani komentar. Tapi gue baca thread-threadnya di Twitter tuh yang tentang banyak yang withdraw dari Binance ya. Tapi gue cuma bisa bilang gue no comment deh. Bahas Kadena, aduh, Kadena jujur ya, gue nggak segitunya pelajari banget sih. Jadi kayaknya gue nggak terlalu bisa membahas baik dari sisi fundamental atau price action ekosistem. Ya gue jujur enggak gitu karena bayangin aja men, kripto itu tuh ada banyak banget, 20.000 lebih gitu, dan gue pribadi udah tahu gue mau fokus kemana gitu, sehingga gue tuh sangat concentrated, gue sangat terfokus, gue bener-bener konsen ke kripto-kripto yang memang gue akumulasi gitu loh. Gue cari segala perkembangan kripto yang lagi gue akumulasi gitu loh. Kalau lu tanya gue perkembangan di jaringan ICP, gue kira-kira bisa jawab gitu loh, sebagian besar ya. Tapi kalau di jaringan-jaringan lainnya gue belum tentu bisa jawab gitu ya. Referensi buku buat pemula, jujur gue nggak baca buku sih, jujur ya gue nggak baca buku. Tapi seperti yang gue bilang ya, kalau misalnya kalian mau membaca sesuatu untuk kripto, satu-satunya yang harus kalian baca dan yang pertama itu menurut gue adalah white paper Bitcoin. Itu buat gue mutlak lah, kalian harus baca gitu loh. Karena gini, ini lucu ya, gue banyak sekali menemukan ya, baca-baca dari komen-komen aja gue udah ngerti gitu loh. Sebenarnya banyak orang yang nggak ngerti Bitcoin tuh apa gitu loh. Buat gue jangan sampai kalian di posisi seperti itu ya. Maksudnya gini ya, kalau kalian sekarang kena exposure dari gue bikin konten, kalian kena exposure kripto gitu, ya nggak apa-apa, bagus gitu. Cuman sebelum kalian invest, sebelum kalian melangkah lebih jauh, apalagi kalian sentuh futures market gitu ya, buat gue step awalnya kalian invest kripto ya, selain buka wallet segala macam, kalian pertama-tama harus pelajari dulu Bitcoin itu apa. Jangan sampai kalian udah trading futures, trading NFT gitu ya, hunting airdrop, tapi sebenarnya kalian nggak ngerti Bitcoin itu apa gitu loh. Sangat disayangkan gitu. Makanya kalau harga bergerak naik turun, kalian akan panik dan kalian akan tertarik micin segala macam gitu ya. Bukan itu salah ya, cuman kalian akan jadi nggak ngerti esensinya gitu loh. Ya itu sih menurut gue yang harus dibaca banget white paper Bitcoin. Jujur nih ya, gue tuh fundamentalis saham sejati dari tahun 2014 ya. 2017-18 gue denger kripto, gue nggak tertarik sama sekali dan gue menyesal ya, sangat-sangat menyesal gitu. Tapi 2021 ketika awal gue invest kripto, yang pertama kali mengubah gue, conviction gue lahir itu karena gue baca white paper Bitcoin ya. Gue pelajari sejarahnya, kenapa dia diciptakan, dan waktu itu gue baca kenapa waktu itu Satoshi Nakamoto bikin white paper di Bitcoin gue masih ingat tanggalnya 31 Oktober 2008. Kenapa dia publish white paper itu, baca abstraknya, tujuannya apa, baca kerangkanya, solvingnya gimana, kenapa blockchain, kenapa konsensus mekanisme proof of work ini bisa menyelesaikan masalah
peer-to-peer transaction. Sebenarnya electronic cash, electronic money ini kan udah dicanangkan dari tahun 90-an something, tapi selalu tidak selalu ada masalah yang tidak terselesaikan. Salah satunya yang dinamakan Byzantine General Problems gitulah ya. Kalian baca itu ya. Kalau kalian baca-baca itu, referensi kalian makin lebar, kalian makin ngerti fundamentalnya, seru banget sebenarnya kripto itu. Seru banget, seru banget. Dan kalian akan ngerti, oh Bitcoin terus turunannya apa aja yang bisa dibuat di ekosistemnya. Layer 1 smart contract tuh apa, layer 2 tuh apa, DeFi tuh apa, DEX tuh apa gitu. Karena gini, gue pribadi bikin konten kan, kalau kalian lihat konten gue kan fokus kripto banget ya, gue gak bahas yang lain sengaja ya, gue fokus banget kripto. Karena sebenarnya di kripto itu, in my personal opinion ya, kalau kalian pelajari ekosistemnya, seru banget. Terlalu banyak hal yang bisa dibahas. Cuman kadang-kadang nggak kekejar sama gue bikin kontennya, sama waktu gue tuh nggak kekejar. Tapi banyak banget yang bisa gue bahas sebenarnya. Banyak banget gitu. Makanya gue fokus kripto aja, gue nggak sentuh yang lain. Banyak banget yang bisa dibahas. Gue tiap hari coba update aja nggak kekejar, bener deh. Gitu ya. Jadi buat temen-temen di sini yang nonton, pastiin teman-teman tuh baca white paper Bitcoin, serius deh, supaya kalian ngerti ya, supaya kalian tuh bener-bener paham tujuannya apa gitu loh. Kenapa gue bilang Bitcoin, cryptocurrency, beberapa kripto ya, nggak semua, Bitcoin dan beberapa kripto akan jadi satu global payments di dunia ya. Gue nggak bilang menggantikan fiat ya, enggak, sama sekali enggak, tapi mungkin bisa berdampingan gitu ya. Banyak sekali barrier yang akan diterobos dengan adanya cryptocurrency gitu. Kalian akan ngerti kalau kalian baca papernya Bitcoin, kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Bahas ICP. Aduh, gue cuman kalau bahas, banyak banget yang minta bahas ICP dari teman-teman ya. Gue pertama-tama gini, gue cuman mau make sure kalian eh jangan cuma denger dari gue, kalian harus double check, triple check ya. Itu yang pertama gue mau bilangin sama kalian. Biasain double check, triple check ya. Karena gue itu terbatas ya. So far gue masih ngerjain semuanya sendirian. Gue belajar sendiri, konten sendiri, scripting, ngedit semua sendiri. Ya, gue belum punya satu tim yang untuk ngerjain ini, belum sih. Gue masih ngerjain sendirian. Jadi resource gue terbatas, energi gue terbatas, waktu gue terbatas, ilmu gue pun terbatas ya, sehingga gue encourage teman-teman selalu double check dan triple check. Tapi kalau lu tanya gue why, gue bilang big why-nya aja ya, big why-nya aja. Gue cuman bisa bilang gini, ICP itu layer 1 blockchain tercepat ya, transaction speed-nya paling cepat, dan gas fee-nya paling murah. That's it. Ya, itu simple sekali. Ya, sekali lagi gue katakan ya, ICP itu layer 1 blockchain yang transaction speed-nya paling cepat, gas fee-nya paling murah. Jangan percaya gua, kalian coba sendiri ya, kalian bandingin, kalian kumpulin semua layer 1 blockchain, kalian coba transaksinya ya, even pun misalnya testnet ya, jangan mungkin pakai real money gitu ya, tapi kalian pakai testnet misalnya gitu ya. Cobain aja testnet Avalanche Fuji, Binance Smart Chain testnet, cobain aja semua testnet gitu. Linea, cobain Ethereum gitu. Kalian rasain gitu loh. Oh, kalau transaksi ini transfer misalnya kirim uang atau swap gitu ya. eh, Berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau pindahin gitu ya. Misalnya kalian punya dua wallet gitu ya, send ke another wallet itu butuh waktu berapa lama, gas fee-nya berapa gitu. Itu yang kalau kalian harus uji gitu. Nah, secara pribadi gue bisa katakan hampir semua gue udah cobain ya. Gue nggak bilang semua ya, karena kan banyak yang baru-baru nih ya. Tapi gue bisa katakan hampir semua udah gue cobain, kecuali mungkin yang terlalu baru-baru ya. Dan gue confident bilang saat ini ya, yang paling cepet itu ICP, dan yang gas fee-nya paling murah ya ICP ya. ICP udah gabungan dari dua-duanya. Makanya gue sangat berharap, gue nggak bilang apa ya, ini harapan gue ya, dengan produk yang sebagus itu, tentunya gini ya, nggak mungkin produknya bagus, nggak mungkin itu transaction speed, throughput bisa cepet, gas fee bisa murah kalau developernya on, udah nggak mungkin lah. Pasti yang gue yakini ya, mereka punya development tim developer ya, mungkin computer scientist yang
kompeten gitu loh, tim yang sangat kompeten, makanya mereka bisa create produk yang sekuat itu ya. Itu aja sebenarnya, simple. Nah, hopefully gue berharap akan kedepannya, apalagi di bear market ini, akan semakin banyak ya developer-developer yang build project di ekosistem ICP gitu, sehingga use case-nya semakin banyak, tokennya punya semakin banyak, apa ya, semakin digunakan ya untuk transaction, untuk gas fee segala macam, semakin digunakan, semakin banyak orang yang stake ya, sehingga price-nya akan ke naik. Kira-kira itu conviction gue dari sana sih, pure fundamental ya. Gue nggak pakai analisa teknikal, wah dari ATH harusnya mantul segini segini, nah gue nggak pakai itu ya. Atau gue dari pom-pom, wah ICP ke segini, enggak, gue sama sekali nggak pom-pom. Gue emang riset ya, gue memang setahun kemarin pas bear market tuh kerjaan gue banyak banget riset gitu, riset pribadi lah, tapi ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau kalian tanya gue, jawaban gue itu ya, itu yang paling simple. Tapi kalau kalian punya pertanyaan lebih spesifik lagi, coba gue mungkin banyak hal yang bisa gue jelaskan ke kalian gitu. Oke, lanjut. Anyway, gue 15 menitan lagi lah ya off. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Nah, ini menarik nih. Bang, gimana makroekonomi yang sedang komplikasi saat ini? Pivot juga enggak ya. Kalau oke, untuk makroekonomi, gue jujur saat ini udah nggak, ini untuk saat ini ya, gue prefer untuk nggak terlalu ngikutin lagi ya, karena saat ini kasarnya gini ya, kalau kita lihat by data harusnya mah udah ngawur gitu ya, harusnya mah udah crashing down, harusnya mah udah jebol kemana-mana gitu ya. Tapi kok kayaknya malah Fed print uang lagi, jadi kayak buat gue celah errornya terlalu banyak, terlalu memusingkan, jadi gue putuskan untuk udahlah, gue sebodoh amat dengan makroekonomi sekarang. Gue jujur udah nggak perhatiin lagi, udah nggak gitu perhatiin lah ya. Kalau highlight berita yang gede-gede mah gue masih baca, tapi jujur gue udah nggak terlalu perhatiin ya. Rather gue hanya memfokuskan diri gue untuk akumulasi ya. Makanya ya gue akumulasi aja. Akumulasi tuh buat gue tuh safest. Kenapa kalian itu, karena kan gini, semua tindakan ada resikonya ya. Kalian tungguin nggak beli ya ada resikonya. Kalian beli ada resikonya. Tapi ya menurut gua, sekali lagi menurut gua, kalau kalian akumulasi di sepanjang tahun 2023, favornya ada di posisi kalian ya. Odds-nya ada di pihak kalian, ada di pihak kita yang akumulasi gitu. Karena gue punya outlook long term yang sangat bullish untuk Bitcoin dan beberapa kripto. Kira-kira kayak gitu ya. Makanya gue akumulasi aja lah, nggak usah pusing-pusing lah ya. Jangan capek-capekin diri, psikologi mental kalian gitu ya, dengan apa ya, segala macam informasi yang sebenarnya tidak perlu kalian digest gitu loh. Bener deh, capek-capek, bener capek-capek. Nggak bakal kalian bisa keep up dengan itu semua. Oke, lanjut. Bang cerita dong histori cara bangun sumber income. Wah, kita nggak bahas kripto nih ya. Nggak apa-apa sih. Em, Gimana ya? Kalian memang harus develop segala, apa ya, berbagai macam hal, belajar banyak hal baru, kembangin semua skill set kalian sih. Simpelnya itu aja gitu. Gue segala macam hal gue udah pernah cobain, udah pernah gue kerjain. Mau itu MLM, apa kayak lu bangun, bikin IO, agency, usaha pakaian, makanan, hampir semua gue udah cobain ya. Tapi gini, kalau kalau gue cuman boleh bilang sama kalian, satu mindset yang harus kita semua sama-sama punya adalah jangan pernah takut untuk gagal. That's it. Jangan pernah takut untuk gagal. Gitu ya. Seringkali satu hal yang menghambat kita, ya, menghambat kalian semua, menghambat saya dari peluang yang besar adalah ketakutan untuk gagal. Ya, jangan pernah takut untuk gagal ya. Selalu gue pribadi selalu senang untuk explore. Gue nggak pernah takut gagal. Segala macam hal gue mau cobain, gue mau coba kerjain, dan dengan sepenuh hati. Ya itu yang menuntun gue sampai di titik ini. Gue nggak bilang gue yang super kaya, udah tajir, aduh enggak lah gitu. Gue masih fight kok, gue masih grinding ya, gue masih fight banget ya. Tapi gue sangat berharap dengan segala kalkulasi, dengan segala usaha yang gue kerahkan saat ini, posisi gue bisa sangat berubah late cycle 2025 nanti. Mestinya ya. Kita lihat aja ya, bener atau enggak. Oke, lanjut ya. Oke, apalagi nih yang menarik nih. Ntar ya, gue pilih 2 sampai 3 pertanyaan lagi kali ya, baru nanti kita off. Kalau ICP semua gue udah
pertoken-tokenan gue udah ini ya, udah bahas ya semuanya ya. Apalagi ini yang menarik nih. Gue harus ke bawah deh. Nah, oke. Bang mulai dari jam berapa? Jam berapa ya? Setengah 10, setengah 11 kayaknya ya. Apa nih? OP boleh akumulasi bang, optimism ya, silakan ya gini ya, kembali semuanya harus jadi gini, jangan jangan conviction, jangan strategi kalian, jangan investasi kalian tuh lahir dari apa kata gua, bahaya ya. Kalian semua strategi investment uang kalian, ya karena kan gue percaya uang kalian kan itu uang kalian, tanggung jawab kalian untuk kalian kelola sebaik-baiknya, ya untuk kalian manage, ya itu bukan tanggung jawab gue, itu tanggung jawab kalian, ya. Gue bertanggung jawab terhadap keuangan gue sepenuhnya sadar akan investasi gue dan gue riset setiap yang gue investasikan. Kalaupun gue salah ya gue belajar. Dan di sini di konten TikTok gue hanya secara terbuka membagikan ya. Tapi gue bisa salah loh, ya gue kasih tau aja, gue bisa aja salah ya, bisa aja gue ngaco, ternyata tiba-tiba ICP rug pull ya, bisa aja gitu, siapa yang tahu gitu ya. Sekali lagi ya, jadi kalian harus pelajari sendiri. Cuman kalau gue boleh memberikan pendapat ya, jadi kan lu tanyanya kan spesifik banget nih, OP boleh beli nggak, boleh akumulasi nggak? Enggak lah, buat gue itu pertanyaan harus lu jawab sendiri. But if you ask me, apakah kalau lu tanya gue mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah optimism layer 2 yang baik gitu, layer 2 yang bagus gitu ya. Gue cuma bisa bilang gini, kalau lu compare ke sesama layer 2 lainnya seperti Arbitrum, ya menurut gue Arbitrum lebih bagus gitu. Karena kenapa? Transaction speed-nya lebih cepat Arbitrum, cobain aja kalau nggak percaya, lebih cepat Arbitrum dan ya gas fee-nya pun masih murahan Arbitrum, ya kalian coba deh, kan gas fee-nya di Optimism maupun Arbitrum kan menggunakan Ethereum, ya. Nah, cobain aja, gas fee-nya lebih murah di Arbitrum karena Arbitrum itu gas fee-nya bisa 0,000 sekian gitu loh, sedangkan OP belum gitu, lebih mahal lah transaction fee di OP gitu. Dan kalau kalian bisa lihat total value lock-nya saat ini TVL-nya itu masih lebih tinggi Arbitrum sehingga DeFi-nya flow money-nya itu lebih banyak di Arbitrum. Makanya kalau lu tanya gue pribadi memilih Arbitrum dibanding Optimism. Tapi itu menurut data saat ini. Bisa berubah nggak? Bisa ya. Kejadian bulan depan, 3 bulan tahun depan nggak ada yang tahu men. Makanya kita harus terus pantau market. Karena kripto ini geraknya cepet banget. Oke, lanjut. Pendapat Baby Dogecoin, gue no comment kalau untuk meme. Karena jujur nih ya, gue gue nggak consider gue itu ngulik meme, nggak ya. Mungkin adalah teman-teman lain, kreator lain yang ngulik meme. Kalian tanya dan follow mereka. Tapi secara pribadi jangan tanya meme ke gue. Gue bisa jadi menyesatkan kalian loh gitu ya. Kak Jo, bang, gue mau lo jadi mentor gue bang. Wah, anjir. Waduh, apa kabar Polygon? Gimana menurut lo? Oke, Polygon Matic menarik karena ini sampai saat ini ya satu-satunya layer 2 yang gas fee-nya menggunakan native tokennya sendiri yaitu Matic ya. Sedangkan layer 2 lain wacananya sampai saat ini adalah semua masih menggunakan Ethereum sehingga yang naik adalah use case-nya Ethereum ya. Kayak tokennya Optimism, Arbitrum itu semua tuh cuman bakal jadi apa ya? Bukan cuman ya, tapi intinya semuanya tuh hanya akan menjadi governance gitu ya, bukan bisa digunakan untuk gas fee gitu enggak ya. Tapi Polygon satu-satunya menggunakan jatuhnya layer 2 tapi udah kayak layer 1 lah, udah kayak layer 1 gitu. Nah, kalau tanya gue, Polygon sangat bagus, bagus ya. Tapi disclosure, gue tidak invest Polygon. Tapi menurut gue Polygon bagus dan punya peluang yang sangat baik untuk reach all time high-nya. Itu personal opinion gue ya. Uh, apalagi nih? Lanjut. Cake, oke. Cake gimana menurut abang? Cake ya. Ya cake gimana ya? Kalau kita ngomong pancake swap dari sisi token ya, pancake gitu ya. Ya
Ya, Cake kan nggak punya utility, ya. PancakeSwap itu tidak punya utility, ya. Kenapa? Karena kalau kalian swap di PancakeSwap, itu gas fee-nya aja menggunakan apa? Binance, menggunakan BNB, sehingga PancakeSwap itu tidak ada utility. Kalian mesti hati-hati, mesti waspada, gitu ya. Jadi tapi kalau jadi kasarnya yang menggerakkan tokennya itu apa? Ya pure itu aja apa tar lu ke kecil malah gue kecilin. Yang menggerakkan tokennya itu apa? Ya pure trade atau stake gitu. Ya. Jadi kayak gue nggak consider Cake ini punya strong utility gitu. Cuman however ya menurut gue kalau kalian lihat ini kan dropnya udah jauh banget nih, signifikan banget gitu ya. Dan kalau kalian lihat beberapa key indikator seperti misalnya mana sih Cake? Ntar lo, gue cari Cake dulu. Kayaknya gue simpen deh Cake. Nah ini dia. Kalau kalian cek beberapa indikator seperti misalnya RSI gitu ya, ini kan udah low banget. Kalian lihat daily RSI-nya aja angkanya udah 5 ya. Jadi disclosure nih sama kalian ya, 130-an orang yang nonton ya. Tadi siang tuh selain beli ICP, kan gue share tuh di TikTok gue beli ICP ya, tapi gue ada beli Pancake Swap juga. Tapi ini buat trading doang nih kalian lihat. Gue ada beli Pancake Swap baru hari ini ya, baru hari ini gue beli. Tapi gue kasih tahu ya, gue beli tadi di sekitar 1,9 itu pun trade purpose doang. Gue nggak consider untuk long hold, nggak trade purpose aja. Kalau misalnya hopefully mantul, ya udah gue jual gitu, lumayan buat jalan-jalan. Dah gitu. Itu untuk pancake swap ya. Itu untuk pancake swap ya. Alexander Elite hanya mental investor yang santai. Itu dia ya, teman-teman nih gue kasih tau ya untuk teman-teman yang nonton ya. Kita kan gini, kalian investasi tujuannya apa? Ya, gue tanya dulu sama kalian. Investasi tujuannya apa? Ya kalian harus ngerti dasar tujuan mindset utama seorang investor. Itu adalah membuat uang yang kalian miliki bekerja untuk kalian. Jadi dasar utama investment adalah you bikin uang you yang bekerja. Lu nya mah santai. Ya, tapi kalau tiap hari lu panik, bang, Bitcoin turun, padahal baru turun 3%, itu lu bukan investor namanya, ya gitu loh. Itu mah namanya lu gambling kali mungkin. Gue kasih tau dulu nih, bener deh. Ini dasar mindset investor yang kalian harus punya gitu ya. Tapi gini ya, nih, memang investor dan trader ini punya different mindset ya. Mindsetmu sebagai investor dengan mindsetmu sebagai trader itu beda ya. Yang gue berkali-kali mau tekankan ke kalian adalah untuk kalian punya mindset seorang investor ya. Jadi kalian membiarkan uang yang bekerja untuk kalian. Meanwhile, kaliannya bisa melakukan hal lain kayak gue. Gue biarkan uang gue yang bekerja sehingga gue masih bisa ngerjain kerjaan lain gitu loh. Gue masih bisa ngerjain source of income yang lain sehingga untuk kripto ini ya gue biarin aja duit gue yang bekerja gitu loh sambil gue trade dikit-dikit kalau ada setup chart yang menarik gue entry gitu aja, simple aja gitu. Jadi memang harus santai sebagai investor ya gitu. Lanjut. Apa nih? Ada yang menarik lagi nih. Simpan di cold wallet gak bang? Oke, Tri. Honestly speaking, gue punya cold wallet, gue punya ledger, tapi gue belum pakai. Ya, gue belum pakai. Ya, karena semuanya masih di hot wallet. Ya, baik itu di exchange maupun MetaMask. Ya, invest long term Bitcoin. Oke, lebih rekomen di exchange luar, lokal, atau pakai hard wallet. Oke, buat gue semuanya punya plus minus, punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. But if you ask me ya, menurut gue wallet exchange maupun MetaMask sudah cukup aman. Itu menurut gue ya. Tapi ya kalau kalian mau lebih hati-hati untuk self custody kalian ya punya cold wallet silakan aja ya. Bang, bahas Terra Classic. Wah, gue jujur nggak tertarik sama ini ya, honestly speaking ya. Untuk semua ekosistem Terra gue nggak tertarik ya. Gue cuma mau kasih tahu sama kalian ya. Sesuatu yang sudah kena rug pull seperti itu, yang sudah crashing dengan apa ya, psikologi di market yang sudah senegatif itu ya, mendingan nggak usah disentuh ya. Apalagi untuk investment ya
Kalau untuk trade mah silakan-silakan aja ya. Kalau mau kalian trading, setupnya lagi bagus ya. Oh ini udah oversold gitu, atau udah overbought ya. Kalian beli atau kalian short ya silakan aja. Namanya juga trading ya. Itu kan cara bacanya beda. Tapi ya kalau untuk kalian consider sebagai long term investment, gue sama sekali tidak. Ya itu gue bukan financial advisor ya, tapi gue ya kalau gue sih nggak akan lakuin itu. Ya gue nggak akan lakuin itu. Kenapa? Simpelnya gini aja deh, masih banyak sekali kripto lain dengan narasi yang lebih positif dan potensi growth yang lebih baik dibanding Terra Luna, baik itu yang klasik maupun 2.0 ya. That's it. Gue nggak tertarik sama sekali ya. Gue jadi udah nggak pernah pelajari lagi gitu ya. Lanjut, apa lagi nih? Emang bener Amerika bakalan collapse. Wah, no comment deh. Nggak tahu gue. Oke, menurut bro, nih market bakal dump lebih turun lagi. Aduh, eh, jangan pakai kata-kata dump lah gitu ya. Buat gue ini sideways correction gitu loh. Dump itu tuh buat gue dari kemarin tuh tahun lalu tuh dump ya. Terra Luna tuh dump gitu. Terus udah gitu FTX tuh dump, iya gitu. Aduh, kalau kayak koreksi naik dari awal awal tahun, nah dari awal tahun sampai sekarang sudah naik 100%, terus koreksi koreksi 10%, mosok lu bilang dump, ya itu enggak coy gitu loh. Jadi kayak ya market ya memang pergerakannya seperti itu gitu ya. Jadi jangan dibilang dump ya, gue kurang setuju. Tapi kalau dibilang bisa nggak turun lebih lagi ya bisa-bisa aja. Cuman gue nggak pusing ya. Sekali lagi gue nggak terlalu pusing. Gue fokus akumulasi gini ya. Gue cuma mau bilang sama teman-teman satu hal kayak gini. Ini yang gue katakan juga di workshop gue kemarin ya. Fokus kalian itu janganlah kalian tuh berusaha untuk timing market ya. eh, pengen kayak kelihatan keren ya, entry di bawah exit di atas gitu ya. Itu buat gue bukan bukan mindset yang baik untuk kalian memulai investasi. Ya, sama sekali enggak. Dalam berinvestasi ataupun dalam kalian berbisnis ya, jangan kalian punya mindset kalian pengen keruk sebanyak-banyaknya, kalian maruk ya, jangan ya. Itu buat gue akan menuntun kalian kepada kekacauan-kekacauan, akan menuntun kalian kepada keputusan-keputusan yang keliru, menuntun kalian kepada ketamakan yang tidak perlu gitu ya, kepada ya macem-macem lah ya. Buat gue itu bukan mindset yang baik ya. Jangan sampai kalian invest ya, kalian tujuan utamanya pengen mengeruk sebanyak-banyaknya ya. Gue strongly not suggest untuk kalian berpikir seperti itu ya. Profit ya siapa sih yang nggak mau profit, siapa sih yang nggak mau duit gitu. Cuman ya mindset utama kalian dalam investment yang harus kalian punya adalah fokus on profit, make money in between, that's it ya. Kalau kalian bisa make money sampai 200%, that's good ya. Kalau ada teman kalian yang bisa make money sampai dengan 1000%, that's good, itu rezeki dia. Kalau ada teman kalian yang make money cuma 100%, sedangkan kalian 200%, jangan hina dia ya. Jangan bilang, ya gue 200%, lu cuma 100% ya. Nah ini nih, ini buat gue, lu nggak akan tahan deh di market, bener deh. Gue cuma mau bilang gitu aja ya. Ngapain sih ngurusin rezekinya orang tuh, aduh gue nggak pernah tertarik gitu. Tapi gini, profit is profit, your focus adalah make money in between, make profit in between, that's it. Kalau kalian bisa profit, kalian entry di masa ini dan kalian exit membawa pulang profit, that's good. Karena banyak sekali orang-orang yang entry market dan tidak profit ya. Setidaknya kalian sudah berada di golongan yang lebih baik dibanding mereka yang loss ya. So my advice is ya udah fokusnya profit aja, nggak usah fokusnya itu adalah mengeruk sebanyak-banyaknya, profit sebesar-besarnya ya. Itu I don't think itu a good way to start. I don't think itu mindset yang benar untuk invest terutama di high risk asset seperti kripto ya. Definitely, gue nggak akan rekomend ya. Kan kalau kalian mau cuan maksimal ya udah all in di bottom, all out di top gitu ya. Cuman seberapa banyak orang sih yang bisa lakuin itu gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Lu harusnya all in tuh di bulan November Desember kemarin pas FTX crash ya di 15 ribuan, 15.400, 500-an gitu kan. All in 100%. Udah diemin ya, habis itu all out 100% ya. Pertengahan gak usah ngapa-ngapain ya, bukan gitu gitu ya. Buat gua
Ini ada resiko ya, lu ngerti nih crypto high risk asset, resikonya sangat besar tapi rewardnya juga sangat besar. Mindset utama ya yang harus kalian solve, yang harus kalian lakukan, yang harus kalian temukan strateginya adalah gimana caranya gue bisa mengelola supaya resikonya ini tuh balanced gitu loh, ngerti kan? Tidak se-high risk itu, tidak segegabah itu, tapi tidak slow risk itu, sehingga profitnya juga tidak serendah itu, tapi juga tidak semuluk-muluk itu, gitu kan? Ngerti kan maksud gue? Kalau lu mau profit yang muluk-muluk mah all in meme coin aja, gitu loh, ngerti kan? Meme coin secara history ROI-nya paling tinggi dibanding Bitcoin, gitu loh. Cuman kan resikonya terlalu tinggi gitu loh, ngerti kan? Ya jangan gitu. Makanya kalian manage, cari satu formula yang kalian bisa terima, di sini kalian bisa terima, hati kalian bisa terima, dan kalian tenang hidupnya. Kira-kira seperti itu, ya. Gitu aja sebenarnya, simple sebetulnya. Tidak usah susah-susah, tidak usah repot-repot, ya. Apalagi nih, kapan bull run? Ya, bull run mah after Bitcoin halving, coy. Gitu. Masa depan Sol gimana? Solana. Waduh, gue no comment ya untuk Solana ya, jujur ya. Apalagi sejak FTX-nya collapse, karena kan kalian tahu keterikatan FTX Alameda Ventures dengan Solana itu kan sangat besar. Cuman ya, kalau dibilang blockchain-nya bagus atau enggak, in my personal opinion masih banyak yang lebih bagus. Seperti Binance Smart Chain, Phantom, ya itu menurut gue lebih bagus. Polygon Matic dibanding Solana gitu. Karena gue pernah beberapa kali transaksi di jaringan Solana juga. Tapi gini, kalau guru ya, statementnya bisa nggak make money dari Solana? Ya bisa dong, bisa banget dong. Solana mah lagi murah banget sekarang gitu loh, ngerti kan? Tapi jadi kalau pertanyaan kamu adalah bisa nggak gue make money dari Solana? Ya bisa, sangat-sangat bisa gitu. Tapi apakah Solana secara produk segitu bagusnya? Ya I don't think so gitu. Lanjut. Eh, Ini, nah aduh yang nanya ICP, gue nggak bahas lagi ya, next aja ya. Gue udah bahas ICP dari tadi coy. Gue nggak mau jadi overshield ICP karena gue nggak dibayar main sama ICP. Ngapain? Gue nggak mau overshield ICP man. Oke, oke. Apa nih Floki ngapain? Ngapain bahas Floki? Gue nggak tertarik man. Apalagi nih? Eh, waduh, nge-spam Floki nih. Ini nih, gue akan tutup dengan pertanyaan dari Wahyu nih, menarik nih. Kenapa sepercaya itu dengan kripto, Bang? Alasan lu apa, Bang? Pengen reti. Reti itu apa ya? Oke, gue cuma bisa bilang kayak gini. Gue percaya conviction gue itu lahir dari riset gue, ya. Conviction gue lahir dari karena memang gue sudah research. Gue udah riset dengan sangat-sangat mendalam, sehingga conviction gue lahir. Gue sangat percaya cryptocurrency akan semakin relevan di masa depan. Itu akan jadi satu payment solution peer-to-peer transaction yang sangat baik, ya, karena dia sudah menyelesaikan major problem ya yang ada untuk electronic transfer, sudah diselesaikan dengan blockchain teknologi, dan menurut gue semakin kedepannya adopsinya akan semakin luas, semakin banyak merchant negara yang menerima kripto, global payment seperti Mastercard pun juga sudah bisa menerima pembayaran dengan maksudnya gini, lu mau beli barang terus habis itu langsung auto convert dengan kriptomu, sehingga gue sangat yakin, gue sangat convinced ya, cryptocurrency akan semakin besar, tapi tentu tidak semua, hanya sebagian aja. Menurut gua kita itu sekarang ini ya, ini sekali lagi ini ya, ini anggaplah gue sok tahu gitu ya. Gue nggak bilang ini akan terjadi, tapi anggap aja gue sok tahu ya. Kita ini adalah orang-orang generasi yang akan melihat satu shifting ya, shifting benar-benar perubahan dari yang semuanya serba paper menjadi digital, termasuk dalam hal money ya. Kita adalah sekali lagi gue katakan, kita adalah generasi yang akan melihat satu shifting dari paper into digital, termasuk dalam hal money. Sebenarnya shifting paper into digital kan banyak aspek, surat ya, dari paper shifting into digital, email, terus udah gitu juga payment, terus apa ya, you mention banyak lagi lah, bahkan tanda tangan, verifikasi sekarang semua udah bukan by paper tapi digital ya, digitalization. Dan menurut gue salah satunya yang terjadi adalah dalam
Urusan apa? Transaksi, pembayaran, payment, ya, di mana menurut gua blockchain teknologi kripto akan mengambil peran besar dan semakin besar ke depannya. Ya, gue pribadi sangat-sangat convinced. Tapi tentu di masa-masa sekarang ini, sekarang ibaratnya gini lah ya, di umur-umurnya yang masih baru, ya anggap aja gini, kalian anggap aja perumpamaan kayak kalian ngebesarin bayi gitu ya, atau yang sekarang kan kripto ini pertama kali first Bitcoin transaction itu kan 3 Januari 2009. Kalau kalian cek historinya ya, 3 Januari 2009 pertama kali Bitcoin first Bitcoin transaction terjadi. Satu Bitcoin pertama landing di walletnya Halvini ya, 3 Januari 2009. Sehingga sekarang ini sudah kira-kira 14 tahun. 14 tahun kalian anggaplah ini Bitcoin lagi masa-masa kayak anak remaja gitu loh. Ngerti kan? Anak remaja yang kayak masih labil gitu ya, sehingga pergerakan harganya bisa naik kenceng, turunnya kenceng gitu. Ya, gue cuma ngeliatnya seperti itu. Tapi tentu dalam prosesnya menjadi semakin mature, semakin dewasa, gue sangat-sangat meyakini ini akan adopsinya semakin besar. Ya, dan in my personal opinion, akan lebih banyak money yang flows into crypto, akan lebih banyak venture capital, lebih banyak investment yang masuk ke dalam ekosistemnya sehingga valuasinya akan terus meningkat dan kalau kalian jeli, kalau kalian tangkap peluang ini dan kalian ikut berdiri di arus uang ini ya kalian niscaya bisa menikmati profitnya. That's it, simple sekali. Ya, gue pakai penjelasan yang sangat sederhana dan logis ya. Itu aja sih ya. Tapi again ya, eh nih ya, Alkitab gue kan orang Kristen ya, gue Kristen di Alkitab gue tuh ada satu ayat yang berbunyi seperti ini. Iman itu timbul dari pendengaran, ya. Jadi kalau lu nggak pernah denger, iman lu nggak akan muncul. Kira-kira seperti itu, ya. Pendengaran itu ini bukan pendengaran harafiah dalam arti pakai sensorik telinga lu ya, tapi bisa aja memang karena lu baca gitu ya. Kan kalau kayak bule tuh bukan kita kalau atau kok bule sih gue udah mulai ngelantur nih mulai ngantuk gue tapi maksudnya kalau lu baca lu pelajari lu mungkin nonton podcast lu denger segala informasi gitu ya seperti itu yang gue bilang iman tuh timbul dari pendengaran kalau lu tiap hari kalau lu selalu riset lu selalu baca atau lu cari informasi-informasi ya disitulah keyakinan disitulah kepercayaan kamu timbul. Nah, tapi ya itu dua sisi ya. Kalau lu tiap hari dengerin berita negatif tentang kripto, lu dengerin kripto scam, lu dengerin kripto rug pull, teman-teman lu bilang semua kripto jelek, ya lu akan berpikir itu jelek. Kira-kira itu aja loh. Ngerti kan maksudnya? Jadi memang gue cuma bisa bilang, kenapa lu sepercaya itu? Ya karena gue setiap hari terus mengisi knowledge gue tiap hari riset hal-hal baru, dan gue udah punya satu apa ya kerangka berpikir oh ini bakal ke sini kira-kira gitu ya makanya gue punya satu conviction yang semakin baik untuk this kind of unique asset ya yang masih sangat baru lah masih usia remaja gini ya anyway gengs ya itu menutup session gue hari ini deh coy udah mau jam 12 coy ya tidur gue. Gila ini, salam dari Bandung teman-teman. Gue lagi di Bandung by the way, lagi liburan sehari, butek banget ya. Eh, ya mungkin apa ya, next time lah ya, gue live lagi ya, biar apa ya, gitulah. Dan gue cuma berharap setiap kali gue live session, teman-teman bisa belajar satu hal baru ya. Ya itu aja sih. Gue berharap ada satu hal baru yang kalian bisa pelajari dan hopefully informasi yang gue bagikan, informasi yang gue sharing ya sekali lagi gue cuma sharing ya ini bukan financial advice ya lu anggap aja ini hiburan anggap aja ini tuh kayak ya hiburan doang lah informasi doang gitu this is not financial advice ya gue cuma berharap informasi yang gue sharing ini bisa memberikan manfaat ya kalau syukur-syukur untuk knowledge kalian dan gue akan lebih bersyukur kalau itu bisa bermanfaat untuk wallet kalian ya anyway gengs oke, dadah see you semuanya nanti ini gue upload di YouTube ya dah selamat malam semuanya salam dari Bandung bye bye